Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman semuanya. Teman-teman yang selalu setia dalam channel ini, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya mendapatkan manfaatnya dalam channel ini dan bisa belajar bersama-sama. Untuk teman-teman yang baru kenal dengan saya, yang baru gabung ya, selamat kenal dan selamat salam persaudaraan dari saya. Tambah saudara, insya Allah akan tambah manfaatnya juga ya. Dengan ini maka saya akan berusaha untuk bagaimana membuat suatu channel ini agar channel ini dapat lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya. Tentunya dari suatu perhitungan yang saya sampaikan dan juga ya mungkin sedikit teori-teori menurut yang saya belajar dari guru saya ya, seperti itu. Oke, untuk teman-teman semuanya dan saudara-saudaraku semuanya, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai penyebab speaker terbakar ya teman-teman semuanya. Tentunya disimak-simak video ini agar teman-teman semuanya dapat mengetahui penyebab-penyebabnya apa aja sih yang dapat menyebabkan speaker itu terbakar, dan tentunya dari situ nanti teman-teman akan bisa untuk berusaha bagaimana agar speaker itu tidak mudah terbakar dengan cara ya simak video ini dan nanti teman-teman semuanya akan bisa menyimpulkan. Di sini untuk penyebab-penyebabnya ada 6 penyebab yang saya tuliskan ya untuk teman-teman semuanya, dan 6 penyebab ini akan saya jelaskan satu persatu dan insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, tapi bagi yang ingin belajar saja. Kalau nggak ingin belajar ya tentunya akan sulit ya. Dan untuk teman-teman semuanya, saya sendiri tidak memaksakan untuk teman-teman semuanya subscribe channel YouTube ini, enggak ya. Kalau memang teman-teman ingin belajar niat ya monggo silahkan di subscribe, kalau enggak pun ya enggak apa-apa ya. Jadi bukan berarti saya harus seperti itu, enggak ya teman-teman semuanya. Jadi kepada siapa yang ingin saja, saya nggak mau nanti setelah lihat video-video di sini tahunya malah mencela seperti itu ya, karena ilmu itu mahal teman-teman. Tapi kalau dicela itu kan tentunya yang memberikan ilmu itu merasa gimana gitu ya. Oke, nggak usah pakai lama lah, langsung saja ini akan saya jelaskan ya teman-teman semuanya. Penyebab speaker itu terbakar ya. Yang pertama yaitu disebabkan oleh DCO, dan yang kedua itu kelebihan muatan listrik dari driver, yang ketiga final short atau rusak, yang keempat output driver itu short, yang kelima beban tertumpuk pada satu sumber, dan 6 kelebihan muatan listrik ke driver. Oke, teman-teman semuanya, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu DCO. Apa sih Mas DCO itu? DCO itu adalah DC offset ya. Jadi istilah kata itu keluarnya tegangan DC dari driver. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Tegangan DC yang keluar dari driver itu sangat-sangat merugikan speaker. Karena apa? Karena speaker itu tidak butuh ya, atau tidak membutuhkan tegangan DC. Akan tetapi speaker itu membutuhkan sinyal dari output driver, bukan tegangan tapi sinyal ya teman-teman semuanya. Dan apabila sinyal itu kita wujudkan menggunakan multitester ya, kita tampakkan sinyal itu, maka sinyal itu sifatnya reaktif teman-teman, sifatnya berubah-ubah berdasarkan dengan potensio yang kita putar ya. Kalau misalkan kita nolkan maka jarum itu tidak akan jalan, dan apabila kita naikkan potensio tentunya jarum itu akan jalan. Dan untuk pengukurannya itu volt AC ya teman-teman ya. Karena apa? Speaker itu sifatnya reaktif juga, makanya kita cari muatan listriknya ya. Jadi driver itu outputnya kalau kita tes menggunakan multitester itu adalah reaktif atau volt AC yang keluar, bukan volt DC. Kenapa Mas driver kok keluarnya volt AC? Karena speaker itu membutuhkan sinyal keluaran driver yang sifatnya reaktif juga, volt AC teman-teman ya. Makanya kalau di saat masuk tegangan volt DC tentunya speaker itu akan rusak. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Yang pertama soal DCO, kenapa DCO tidak
diperbolehkan ada pada output speaker, output driver. Karena kalau misalkan ada pada output driver, tentunya speaker tersebut akan rusak. Speaker tidak bisa menerima tegangan DC, akan tetapi bisa menerima tegangan AC berupa sinyal audio dari output driver. Paham ya? Oke, itu soal DCO ya. Semoga teman-teman semuanya paham. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya pastikan power ampli teman-teman itu sebelum teman-teman pasang transistor final ataupun pasang speaker, pastikan driver tersebut dalam keadaan nol. Ya, kalau kita cek menggunakan volt AC, bisa arahkan ke 10 atau 50 volt AC. Saran dari saya, pastikan di 10 volt AC saja. Nah, setelah itu dicek menggunakan multitester yang digital ataupun analog. Di saat input itu kita jumper ya, input itu kita jumper, itu tidak ada sinyal yang masuk atau tidak ada tegangan keluar. Kalau misalkan sampai ada, jangan pernah sampai teman-teman semuanya hubungkan ke speaker. Kalau misalkan sampai dihubungkan ke speaker, maka itu speaker akan kemasukan tegangan DC. Yang akan terjadi apa? Dengung. Speaker yang mendelep ke dalam ataupun keluar. Seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Pastikan driver itu benar-benar dalam keadaan baik, 000, tidak ada sinyal di saat input di jumper. Dan apabila input itu kita pisahkan ya, dan setelah itu input itu yang plusnya kita sentuh, maka jarum akan naik. Ataupun misalkan menggunakan multi digital, maka akan menunjukkan angka. Itu berarti normal drivernya. Setelah driver normal, maka teman-teman semuanya bisa untuk pasang transistor final. Setelah transistor final dipasang dan dites kembali, hasilnya tetap 0 ataupun sekian-sekian dari 0, baru teman-teman boleh pasang speaker agar speaker tersebut aman. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Sangat simpel sekali. Semoga teman-teman semuanya memahami. Selanjutnya yaitu yang kedua, kelebihan muatan listrik dari driver. Ya, jadi gini teman-teman semuanya. Disebut di sini kelebihan muatan listrik dari driver. Misalkan kita memiliki speaker ya. Kita memiliki speaker 500 watt ya. 500 watt. Anggaplah 500 watt ini ya, muatan listriknya itu 62,5 VA. Ya. 62,5 VA. Nah, setelah itu teman-teman membuat suatu rangkaian yang mana driver tersebut transistor final itu terpasang, misalkan ada 3 set final Toshiba. Nah, ketemunya berapa? Misalkan 450, 320 VA. Ya, misalkan seperti itu. Dan apabila diterapkan 320 VA, kita kurangi dengan beban tersebut, maka masih sisa banyak ya. Nah, itu yang menyebabkan speaker terbakar. Maka di sini dikatakan kelebihan muatan listrik dari driver ya. Seperti contoh seperti ini. Teman-teman menggunakan driver transistor final yang terpasang di situ yaitu 5 set transistor final. Sunken ya. Berarti berapa? 1000. Nah, misalkan seperti itu, 1000. Setelah kita cari muatan listrik dari transistor final tersebut ya, dengan rumus Q sama dengan P dikali cos P, itu untuk mencari muatan listrik driver tersebut ya. Nah, setelah itu ketemu misalkan 800 VA. Sedangkan beban teman-teman hanya 62,5 VA. Teman-teman bisa bayangkan sisa muatan listrik itu sangat banyak sekali. Dan tentunya yang sekian banyak itu semuanya masuk ke dalam speaker tersebut. Apa yang akan terjadi pada speaker tersebut? Oke, apa yang akan terjadi pada speaker tersebut? Tentunya speaker tersebut akan rusak teman-teman semuanya. Nah, jadi sangat jelas sekali untuk teman-teman semuanya. Kelebihan muatan listrik dari driver itu sangat berimbas pada speaker yang kita miliki. Ya. Speaker yang kita miliki itu akan mudah rusak saat daya maksimal ya. Ingat ya, kalau misalkan hanya di jam 9, di jam 10 misalkan, itu menurut saya nggak ada masalah ya. Akan tetapi di saat di jam 3 ataupun mentok sekalian itu potensio, maka akan rusak. Ya, jangan bilang ya operatornya nggak mungkin lah, masa yang mau mentok seperti itu kan. Misalkan ada yang ngomong seperti itu, ya tentunya kita itu merakit tentunya dalam keadaan maksimal itu tetap aman teman-teman semuanya. Ya, dalam kita
membuat suatu rangkaian tentunya kita sudah maksimalkan tapi tetap aman, itu yang kita harapkan. Jangan kita sudah fullkan potensio taunya speaker terbakar dan lain-lain seperti itu ya. Jadi pastikan semuanya itu dalam keadaan aman, dan penyebab-penyebab speaker terbakar pun teman-teman semuanya harus tahu supaya teman-teman semuanya bisa mencegah dan bagaimana caranya supaya aman seperti itu ya. Yang pertama DCO, yang kedua yaitu kelebihan muatan listrik dari driver, sudah saya jelaskan ya. Kelebihan muatan listrik itu sangat tidak diperbolehkan sekali terjadi dalam rangkaian power ampli teman-teman semuanya. Kalau misalkan sampai terjadi, maka apa yang terjadi, speaker tersebut akan rusak. Kesimpulan, pastikan muatan listrik lebihnya itu 50 sampai dengan 150 VA saja, jangan lebih. Kenapa Mas? Karena kalau lebih speaker akan terbakar. 50 sampai dengan 150 VA itu sebagai toleransi terhadap kabel dan toleransi terhadap yang lain-lainnya. Oke, paham ya? Misalkan daya besar gimana Mas? Misalkan daya besar sampai dengan 3000 watt seperti itu ya. Boleh teman-teman gunakan toleransi itu ya, nanti tetap 50 sampai dengan 150 VA. Kalau misalkan sampai 100 sisanya gimana Mas? Sampai 200 sisa Mas. Nah, tentunya nanti teman-teman sebagai operator bisa memastikan di lapangannya ya. Kalau misalkan kira-kira 200 itu kan lumayan banyak ya teman-teman semuanya, kalau untuk misalkan untuk sebagai toleransi terhadap instalasi dan lain-lain. Nah, pastikan nanti operatornya melihat juga tuh keadaan speakernya, apakah suaranya sudah berubah atau enggak gitu ya, sudah berlebihan atau enggak. Kalau misalkan enggak berarti masih baik ya. Kalau saya pribadi belum pernah ya lebih sampai segitu membuat, biasanya lebih maksimal itu 150 VA. Maka dari itu saya sarankan teman-teman seperti apa yang saya sudah praktekkan ya. Dan untuk teman-teman saya, mungkin guru saya pun mengajarkan seperti itu, tidak boleh terlalu banyak muatan listrik yang sisa di saat kita berhitung, di saat kita mempraktekkan suatu perhitungan. Oke, paham ya teman-teman semuanya. Dan satu lagi yaitu final rusak atau short. Nah, pastikan sebelum teman-teman semuanya merakit atau memasang transistor final, pastikan transistor final tersebut dalam keadaan baik. Kenapa Mas harus kita cek dulu dalam keadaan baik? Kalau misalkan kita tidak cek dalam keadaan baik itu transistor final, di saat kita pasang itu transistor finalnya ya, dan setelah itu kita sambung ke speaker, maka yang terjadi speaker itu akan dengung. Setelah itu speaker itu akan masuk ke dalam ataupun keluar. Nah, itu yang pasti speaker itu akan terbakar ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kolektor yang tengah itu teman-teman, itu masuknya tegangan teman-teman. Misalkan dimasukkan tegangan 42 volt DC. Nah, sedangkan transistor final ini rusak ya kan. Nah, tentunya emitor itu akan bablas teman-teman ya. Emitor itu akan bablas dalam artian langsung ke speaker. Nah, maka dari itu tegangan yang 40 volt DC tadi langsung masuk ke speaker. Nah, kalau misalkan transistor final rusak. Nah, jadi gimana Mas kesimpulannya? Nah, pastikan transistor final teman-teman itu dalam keadaan baik sebelum memasangnya. Yang pertama kan urutannya seperti apa? Urutannya pastikan driver itu tidak ada DC out keluar. Kalau misalkan sudah 000, dan pastikan untuk transistor finalnya itu dalam keadaan baik. Jangan sampai transistor final tersebut rusak. Kalau misalkan rusak, tentunya nanti akan merugikan teman-teman semuanya. Speaker akan rusak juga. Oke, paham ya teman-teman semuanya apa yang saya jelaskan? Di sini baru 3 step yang saya jelaskan ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman semuanya memahami ya. Dan tentunya ini durasi sudah lumayan panjang, 13 menit ya. Saya tidak mau nanti teman-teman bosen melihatnya, maka akan saya buat 2 video ya untuk pembahasan penyebab speaker terbakar. Oke teman-teman. Teman-teman bisa lihat di step 2 ya. Nanti akan saya buatkan kembali nih output, driver short, beban bertumbuh satu sumber, kelebihan muatan listrik, dan juga instalasi speakernya. Nanti akan saya jelaskan juga untuk teman-teman semuanya. Pastikan ya teman-teman semuanya tetap nanti simak-simak step keduanya agar nyambung ya. Kalau misalkan hanya sampai 3 saja nanti nggak nyambung ya, karena memang ini urutan-urutan yang sangat penting untuk difahami dan dimengerti ya teman-teman semuanya. Oke, untuk teman-teman semuanya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Next nanti akan di step 2 ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan kurang tepat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.